Halo guys, ya kembali lagi dengan vlog saya Bayu Nova Febriansyah. Vlog kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral saat ini ya, yaitu aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat dan buruh karena disebabkan oleh, bisa disebut DPR mengeluarkan RUU tentang Omnibus Law lapangan kerja. Di sini saya akan mengenalkan Omnibus Law itu apa sih. Omnibus Law itu, nah, istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Nah, teman-teman mesti bertanya-tanya, apa sih Omnibus Law itu? Nah, Omnibus Law itu adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur oleh undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Nah, itulah sedikit wawasan tentang Omnibus Law itu apa. Apa sih dampak buruk bagi buruh dan rakyat Indonesia dari rumusan RUU Omnibus Law kemarin? Nah, dampak buruk atau dampaknya dari perumusan itu: 1. Kontrak tanpa batas. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. 2. Hari libur dipangkas. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. 3. Aturan soal pengupahan diganti. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan kerja. Tujuan kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 4. Sanksi tidak bayar upah dihapus. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat Undang-Undang Cipta Kerja. 5. Hak memohon PHK dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK jika merasa dirugikan oleh pengusaha. Pengaruh PHK juga bisa dilakukan jika pengusaha tidak membayar upah tepat waktu selain 3 bulan berturut-turut atau bisa lebih. Nah, ada pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu 1. Apakah pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja oleh DPR mendukung kehidupan bernegara yang demokratis? Menurut saya dan jawaban saya itu tidak, karena banyak kejanggalan yang terjadi dalam pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kemarin, yang seolah-olah menguntungkan di satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pada rapat DPR kemarin, ada salah satu partai yang ingin mengutarakan pendapatnya, tapi malah di-mute dan dihalangi oleh ketua DPR, sehingga tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Dan DPR seolah-olah seperti terburu-buru untuk membuat RUU Omnibus Law ini dan tidak memikirkan atau tidak menyaring atau tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat, sehingga seakan-akan demokratis ini hilang. Pertanyaan yang kedua, apakah penolakan RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa beberapa hari terakhir ini mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis? Menurut saya, jawaban saya itu iya, karena saat aksi demo kemarin, pendemo diperbolehkan mengutarakan pendapatnya. Namun, sayangnya aksi demo kemarin berakhir ricuh dan tidak kondusif, sehingga mengakibatkan kerusakan yang terjadi di lingkungan dan merugikan negara serta masyarakat sekitarnya.
seharusnya kita sebagai pendemo, sebagai mahasiswa tidak melakukan aksi anarkis seperti yang dilakukan pada saat kemarin. Namun, sebagai aparat juga seharusnya mengawal jalannya demo dan tidak menghalangi pendemo yang ingin mengutarakan pendapatnya di depan gedung DPR. Seharusnya sebagai aparat itu mengawal jalannya demo dan memperbolehkan pendemo masuk ke gedung DPR, dan salah satu pendemo bisa mengutarakan pendapatnya sesuai yang sudah direncanakan atau sudah dimusyawarahkan saat sebelum demo, dan mengutarakan pendapatnya di depan ketua DPR dan pejabat lainnya, sehingga aksi demo tidak berakhir ricuh dan bisa kondusif serta tidak menjadi kerusakan yang dimana-mana. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Bayu Nova Febriansyah, pamit undur diri. Dadah.